Halo anak-anak, apa kabar? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan tetap bersemangat ya di rumah. Nah, kali ini kita masih membahas materi mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas mengenai tekanan pada zat padat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat cair. Selamat menyaksikan ya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan nilai sekolah. Peserta didik menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas tekanan zat cair. Yang pertama kita akan bahas adalah tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Yaitu tekanan yang diberikan oleh cairan ke sekitarnya. Semakin dalam tekanan zat cair, maka tekanannya makin besar. Contohnya seperti penyelam. Jika penyelam masuk ke dalam lautan, masuk ke dalam laut, makin dalam dia menyelam, maka penyelam tersebut mendapat tekanan zat cairnya yang makin besar. Ya, mungkin kalian sudah pernah melihat praktek seperti ini saat kalian SD ya. Sekarang kita analisa gambar berikut ini. Nah, titik yang A atau lubang yang A itu memiliki tekanan yang rendah karena posisinya dangkal, artinya yang di atas. Berikutnya, yang titik B atau lubang B tekanannya sedang, sehingga karena posisinya sedang ya, atau di tengah-tengah. Berikut yang terakhir adalah lubang C. Lubang C itu memiliki tekanan yang tinggi karena posisinya dalam atau yang paling bawah ya. Nah, jadi semakin bertambah kedalaman, maka bertambah juga tekanan hidrostatisnya. Ya, berikut ini adalah rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H, atau tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis zat dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan kedalaman atau ketinggian. Ya, satuannya bisa kalian lihat pada tampilan berikut ini. Berikutnya ini adalah contoh soal mengenai tekanan hidrostatis. Nah, silakan lihat gambar berikut ini. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, nah, caranya seperti ini. Yang pertama diketahui ketinggiannya. Kalian lihat di sini ketinggiannya, ketinggian dari airnya sendiri 140 cm dan ketinggian ikan ke dasar itu 60 cm. Untuk nilai H atau kedalamannya yang kalian gunakan adalah yang ini. Jadi dikurang 140 dikurangi 60 akan mendapatkan 80 cm. Nah, 80 cm ini kalian ubah ke meter menjadi 0,8 meter. Kemudian massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3. Percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatisnya. Menggunakan rumus yang tadi, jadi rumusnya Rho kali G kali H. Jadi tinggal kalian masukkan saja 1000 kali 10 kali 0,8. Akan mendapatkan nilai tekanan hidrostatis pada ikan adalah 8000 Newton per meter pangkat 2. Contoh tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat menyelam. Semakin dalam menyelam, telinga kita akan semakin sakit karena meningkatnya tekanan hidrostatis. Berikutnya, pada bendungan, semakin bertambah kedalaman air, dinding bendungan dibuat lebih tebal agar tidak jebol karena tekanan hidrostatis yang semakin besar.
Berikutnya, kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes ini digunakan sebagai dasar pembuatan dari kapal laut atau kapal selam. Nah, contoh yang Bu Guru berikan di sini adalah kapal selam. Kenapa kapal selam bisa mengapung, melayang, atau tenggelam? Nah, berikut ini kita akan bahas mengenai terapung, melayang, dan tenggelam. Benda dikatakan mengapung jika massa jenis cairannya lebih besar daripada massa jenis benda dan gaya apungnya lebih besar daripada berat benda. Nah, maka benda tersebut dikatakan mengapung. Nah, artinya adalah berat benda itu lebih kecil daripada gaya ke atas. Selanjutnya, benda dikatakan melayang jika massa jenis cairan sama dengan massa jenis benda dan gaya apung sama dengan berat benda. Nah, jadi dikatakan melayang. Artinya, berat benda sama dengan gaya ke atas. Berikutnya, benda dikatakan tenggelam jika massa jenis cairan lebih kecil dari massa jenis benda dan gaya apung lebih kecil dari berat benda. Nah, maka dikatakan tenggelam. Artinya, berat benda lebih besar daripada gaya ke atas. Berikut ini adalah rumus hukum Archimedes, yaitu gaya ke atas sama dengan massa jenis cairan dikalikan dengan volume benda dikalikan dengan percepatan gravitasi. Berikut ini adalah contoh soalnya. Sebuah batu dengan volume 1 meter pangkat 3 tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon pangkat 2, maka batu akan mengalami gaya ke atas sebesar berapa newton? Nah, yang diketahui yang pertama adalah volumenya 1 meter pangkat 3, kemudian massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3, kemudian percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan adalah gaya ke atasnya atau FA. Nah, caranya menggunakan rumus yang tadi, FA sama dengan Rho kali V kali G. Nah, tinggal kalian masukkan nilainya. 1000 kali 1 kali 10 akan menghasilkan nilai 10.000 Newton. Jadi, batu akan mengalami gaya ke atas sebesar 10.000 Newton. Berikut ini adalah contoh penerapan dari hukum Archimedes. Yang pertama, kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya. Berikutnya, balon udara. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda jenis gas, yaitu balon udara. Agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Berikutnya, kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Mengapa demikian? Hal ini karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atasnya lebih besar juga. Nah, sekian penjelasan mengenai tekanan zat cair. Ini baru setengahnya, besok Bu Guru akan menjelaskan mengenai hukum Pascal dan tekanan zat gas. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti Bu Guru kirim di GCR.
Semoga kalian memahami penjelasan Bu Guru. Jika kalian tidak paham, silakan bertanya, bisa lewat GCR atau chat pribadi. Tetap semangat dalam belajar dan tetap menerapkan 3M ya. Sampai jumpa lagi.